semakin membesar. Mohon izin untuk menggunakan hidran. Dandi. Panam, itu silakan gunakan hidran segera. Persiapkan evakuasi parsial ya. 3235 diparsialkan. Lalu bridging untuk Urala Langit 32 dan 35-nya untuk melakukan evakuasi siaga 2. Siaga 2, siaga 2. Di kopi Arjuna, hidran segera digunakan dan evakuasi Langit 35 dan 32. 86 untuk semua tim persiapan evakuasi parsial 3235 diturunkan. Cakra, Sadewa, Cendrawasih bantu proses sesuai rencana. Status naik siaga 2. Status naik siaga 2. Mohon perhatian. Alarm kebakaran telah aktif. Mohon segera evakuasi melalui tangga darurat terdekat. Tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran dan keselamatan bahaya kebakaran gedung adalah seperti kita ketahui bersama, kadang kepedulian tenan itu merasa bahwa tanggung jawab antisipasi atau kesadaran keselamatan itu hanya miliknya si pengelola gedung, padahal itu harusnya semua yang ada di dalam gedung sadar akan hal itu. Jadi itu kewajiban kami sebagai pengelola untuk terus meningkatkan kepedulian, meningkatkan awareness-nya terutama dari penghuni dan juga tamu yang ada, bahwa keselamatan gedung itu bukan cuma menjadi tanggung jawab pengelola, karena ada segi-segi yang harus kita perhatikan, seperti pelatihan yang harus rutin dilakukan, baik itu pelatihan internal tim kami ataupun pelatihan dalam arti sosialisasi, update info kepada tenan, bahwa terus menerus kita informasikan. Itu tugas kami dari sisi HSE, bahwa Bapak Ibu misalnya kita punya hidran tuh ada di sini. Kita punya akses untuk evakuasi itu ada di sisi sini dan sebagainya. Dan itu menurut kami sosialisasi itu tidak bisa berhenti, terus menerus. Makanya dari sisi pengelola itu melibatkan juga tim-tim yang lain yang ada di pengelola, baik itu HSE secara langsung, tenant relation yang merupakan ujung tombak ketemu dengan tenant, bahkan tim engineering dan tim support lainnya seperti housekeeping dan security itu juga punya kepedulian sama untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan K3 atau keselamatan gedung dari bahaya kebakaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita sebagai pengelola gedung Fatmawati City Center sendiri tentunya sangat memperhatikan tentang kenyamanan penghuni ataupun pengguna, terutama tentang kesiapan kita untuk proteksi kebakaran gedung itu sendiri. Selain dari internal kita sendiri tentang penanganan kebakaran, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait tentunya, salah satunya oleh Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, tentang kampanye, tentang bagaimana penanganan itu sendiri, tentang perawatan, peralatan gedung kita juga seperti itu. Bahwa gedung FCC City Center telah dilengkapi dengan MCMA yang mengcover semua gedung dari roof sampai parkir, dan setiap lantai dilengkapi dengan 5 zoning untuk fire alarm. Masing-masing zoning terbagi dari masing-masing unit itu sudah disiapkan semua, baik dari smoke detector maupun heat detector. Kami sebagai badan pengelola pastinya memiliki kewajiban untuk menjaga gedung agar tetap aman dan nyaman. Maka pendekatan kami kepada penghuni, kami biasanya melakukan sosialisasi, kemudian mengundang semua penghuni untuk hadir, melihat sosialisasi yang kita berikan, dan kemudian kita melibatkan mereka dalam mengadakan training keselamatan dalam keadaan darurat. Simulasi itu secara rutin itu sudah ketentuan
baik ketentuan internal kami ataupun ketentuan daripada kita mengacu ke undang-undang ataupun ke peraturan Pemda, itu ada simulasi kebakaran dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Itu yang melibatkan tenant itu. Tapi secara internal kami juga punya schedule yang rutin dilakukan, entah parsial engineeringnya sendiri latihan ataupun dengan tim support lainnya, tim damkar, tim security sebagai warden di masing-masing lantai misalnya, itu dilakukan dan itu berkala, dan itu menjadi satu SOP gedung bahwa kedepannya keselamatan dan antisipasi untuk keselamatan seperti itu menjadi kewajiban dari tiap-tiap pengelola gedung, dan itu juga kami lakukan. Nama saya Hamdani, saya HSE di Fatmawati City Center. Yang paling utama, di mana kita harus mempersiapkan prosedur evakuasi untuk penghuni. Yang kedua, bagaimana kesiapan peralatan keselamatan kebakaran tentunya di gedung ini, meliputi sistem deteksi, kemudian sistem proteksi kebakaran, proteksi aktif maupun proteksi pasif. Yang ketiga yang harus kita siapkan adalah RTDK, rencana tindakan dalam keadaan darurat, meliputi komunikasi kita dan koordinasi antar lini setiap karyawan, baik dari pengelola maupun semua vendor kita. Setiap hari kita mengadakan safety briefing setiap pagi bersama vendor-vendor kita, juga karyawan kita dari mulai engineering, security, housekeeping, mana setiap kesempatan safety briefing kita selalu membagikan tugas-tugas fungsional kita. Selain daripada bekerja, memiliki tanggung jawab apabila terjadi keadaan darurat, setiap orang memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk menangani keadaan darurat, khususnya keadaan darurat kebakaran di gedung kita. Menurut kami, keterlibatan penghuni adalah hal yang paling penting. Maka dari itu kami selalu memiliki cara-cara yang antara lainnya adalah kita menjalin komunikasi yang baik dengan penghuni. Kemudian yang kedua, kita melakukan sedikit survei yang kita berikan kepada para penghuni mengenai keselamatan gedung, yang mana nantinya mereka akan memberikan feedback kepada kami, dan hasil itulah yang akan kami jadikan bahan evaluasi kami demi kenyamanan gedung. Yang pertama adalah kita harus mengecek semua peralatan itu bahwa itu pasti akan berfungsi dengan baik. Yang kedua, kita harus kita hidupkan atau simulasi bahwa pompa itu sudah bekerja dengan baik, dengan normal. Kita perawatan rutin. Yang ketiga adalah simulasi tes pompa dan peralatan itu bisa berjalan dan berfungsi dengan normal. Karena kita sudah punya schedule untuk maintain atau tes simulasi atau warming up pompa, baik itu fire pump maupun diesel pump. Satuan pengaman kita mandiri dan berkarya sebagai mitra polisi menjunjung tinggi persatuan, melakukan tugas mulia bersama-sama Polri berlandaskan UUD 45 dengan sepenuh jiwa teguh dalam bertugas sama satuan. Bekerja sama dengan semua vendor kita dari tim security, tim housekeeping. Setiap hari kita mengadakan namanya safety briefing setiap pagi, menentukan setiap hari siapa berbuat apa, sebagai apa apabila keadaan darurat terjadi di gedung Fatmawati City Center. Dan untuk penghuni kami juga sudah menyusun SOS book, yaitu buku panduan yang bisa digunakan oleh penghuni Fatmawati City Center sebagai rujukan apabila terjadi keadaan darurat di gedung.
Kita sebagai pengelola Fatmawati City Center itu sendiri harus memastikan bahwasannya kita memang memiliki peralatan pendukung untuk penanganan kebakaran. Salah satunya kita memiliki sistem yang sangat mumpuni, master control fire alarm. Selain itu juga kita memiliki APAR, hidran, bilang hidran. Tentunya peralatan-peralatan itu sendiri harus dilakukan perawatan, pengecekan juga oleh kita. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwasanya alat-alat kita ini memang berfungsi dengan normal, berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, hal ini selalu kita monitoring, selalu kita cek, itu baik harian, mingguan, bulanan. Karena peralatan yang berfungsi dengan normal itu salah satu syarat utama kita untuk melakukan pencegahan langkah awal. Selain kita memang didukung oleh personil ataupun anggota yang memang kompeten dan terlatih di bidangnya, terutama dalam segi penanganan kebakaran. Rencana darurat untuk orang-orang yang baru masuk ke gedung Fatmawati City Center, tentunya yang terlihat jelas dari rambu-rambu keselamatan yang terpasang di setiap area atau di setiap lokasi. Terutama yang terpenting, rambu-rambu itu untuk menunjuk kepada jalur atau rute evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Seperti rambu-rambu yang ada di pintu exit, ya, lampu petunjuk keberadaan hidran dan APAR dan lainnya sudah pasti tentu terlihat jelas oleh penghuni yang baru memasuki gedung Fatmawati City Center. Kaitannya dengan kontraktor, selain daripada penghuni, kita pun ada kegiatan konstruksi dari kontraktor fit out, khususnya tenant relation, membawa kontraktor untuk merenovasi sebuah unit. Biasanya kita selenggarakan safety induction bagi pekerja kontraktor. Nah, setiap pekerja kontraktor yang melakukan fit out atau renovasi unit wajib mengikuti sesi safety induction bersama HSE, TR, security, dan untuk koordinasi secara teknis bersama engineering. Itu yang biasa kita lakukan untuk mengkomunikasikan bagaimana rencana darurat yang ada di gedung kita. Apa langkah-langkah utama yang telah diambil untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan terkait bahaya kebakaran di gedung ini? Ada dua hal, internal dan eksternal. Yang internal adalah tim kita siapkan, termasuk pelatihan rutin ataupun pengetahuan training mengenai terutama mengenai K3 atau kebakaran. Terus juga kita lakukan langkah-langkah sosialisasi kepada tenant mengenai akses-akses, mengenai alat-alat yang kita miliki untuk antisipasi kebakaran atau firefighting system, dan juga tim yang sudah kita bentuk. Kita juga sosialisasikan, kami juga sosialisasikan seperti siapa saja peran-peran damkarnya, siapa saja yang pegang ASE-nya, siapa saja yang tim engineering dan sebagainya. Itu secara summary seperti itu kira-kira yang sudah kami siapkan, dan itu akan terus ditingkatkan sejalan dengan bertambahnya okupansi di gedung ini. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah safety campaign yang kita laksanakan di pengelola Fatmawati City Center. Selain daripada untuk penghuni, kita pun membiasakan setiap hari itu membangun yang namanya safety culture atau behavior based safety. Jadi setiap hari kita memiliki sebuah rencana atau kita sudah menyiapkan quotes ya, tentang keselamatan yang setiap harinya dibaca oleh setiap staff. Jadi mereka supaya mengetahui, membiasakan diri, mengetahui pengetahuan tentang keselamatan kebakaran, termasuk di dalamnya supaya setiap orang mengetahui apa yang setiap hari kita kampanyekan. Selain daripada itu, inovasi di masa depan tentang kesadaran atau awareness tentang safety juga kita sudah membuat ya, untuk safety induction bagi kontraktor itu kita sudah mencoba juga dengan sistem menggunakan artificial intelligence. Jadi tidak lagi komunikasi menyampaikan suatu site rule atau HSE rules kepada kontraktor, cukup menyaksikan audio visual yang menjelaskan tentang regulasi. Mungkin juga ke depan kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kemajuan atau lebih efektif dan efisien terhadap
dari mulai pencegahan, kemudian penanganan kebakaran di masa depan yang lebih baik lagi. Perlu saya sampaikan juga inovasi kita dalam dunia HSE atau K3 terkait dengan pelaporan secara digitalisasi. Zaman sekarang kan zaman katanya 4.0. Di Fatmawati City Center juga kita mengadopsi sistem atau pembaruan dari teknologi, seperti misalnya kita melakukan pencatatan pada master control fire alarm itu secara live report dengan menggunakan barcode. Petugas control room atau petugas CCTV yang incas yang menemukan kasus false alarm ataupun ada trouble terhadap fungsi daripada notifikasi alarm kebakaran, itu akan langsung terrecord secara online dan akan tersimpan dalam cloud ya. Sehingga mungkin ke depan inovasi-inovasi seperti ini juga bisa diterapkan dalam penggantian formulir-formulir checklist yang tadinya menggunakan kertas kemudian beralih menggunakan sistem digital. Itu salah satu inovasi kami dalam melaksanakan safety management system. Pak Danang, silakan dilanjut Pak proses penyisiran biar kami akan laporkan apabila ada yang tertinggal dari tim Tinta di ACP Poin sekian. Arjuna Bima monitor. Ayo masuk Bima. Bravo Arjuna dilaporkan Jaya Sabriman. Tim Subing sudah berkumpul. Tercatat waktu lebih cepat ya dibanding kemarin untuk proses evakuasi 20 menit. Ya, untuk penanganan total keseluruhan waktu sekitar 30 menit. Senyum dong, jangan lupa tekan. Jadi kegiatan simulasi evakuasi kebakaran kali ini menjadi tolak ukur kita Pak. Ya, ketika terjadi kebakaran yang sesungguhnya nanti di unit mau di Corona mau di Victoria secara garis besar prosedur yang harus dijalankan seperti tadi kita laksanakan ya. Udah tidak didengar saya. Lapangan semua tim IRB. Ini korban satu. Bagaimana Mbak? Ada luka nggak Mbak? Ada di hati. Kita mana? Ini berapaan? Hah? Berapa? Ambil naik. Goceng. Ini. Oh itu udah. Ini. Doraemon satu. Ambil. Kesian. Ambil satu. Ambil Papa Iso. Ini udah diambil. Apanya bro? Udah sama sir sudah. Udah. Belum 2 kali.
Cocok udah. Lanjut, langsung ke bawah. Panam, terkopi, atensi, tidak ada yang tertinggal. 86 terkopi. Udah nggak usah minggir-minggir. Ini saat kejadian Anda lagi sedang di mana nih, Bu? Berenang, Pak. Ya, berenang udah. Enak ngomong ya, pegel ini. Jaya. Pagi, 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 praktis.